Um, Nanti mungkin saya akan buatkan rekamannya ya. Saya buatkan rekamannya untuk membantu dan Ibu. Kita akan lanjutkan, masih ada waktu sampai jam berapa Bu Dia ya? Sampai jam 8 Pak. Sampai jam 8 ya. Ini Bapak dan Ibu kita sampai jam. Baik, Alhamdulillah. Kita sudah membaca Al-Quran dan perlu perbaikan sedikit. Baik. Dan kita akan lanjutkan sekarang materi kita, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perjalanan menuju Allah itu panjang. Mulai alam ruh, yang di alam ruh manusia sudah sudah mengenal Tuhan. Jadi ketika kita dalam keadaan masih belum ada jasad, belum ada badan kita, belum ada casingnya, kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita lahir ke muka bumi, kita lupa. Siapa yang melupakan? Lingkungan kita. Nah, lingkungannya dunia. Dulu lingkungannya adalah alam ruh. Ketika kita lahir di muka bumi ini adalah kita lupa. Nah, ketika lupa, kita disuruh untuk mempelajari, mengenal kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada dasarnya manusia itu kenal Allah, ingat Allah. Kapan? Ketika manusia itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan Assalamualaikum Pak Uci. Kayaknya freeze ya Bu? Iya, putus suaranya nggak ada. Ya, freeze. Ini alam apa ya? Alam masyar? Alam syafaat Pak. Alam apa? Alam syafaat. Mulai bukan alam, maksudnya syafaat. Nomor 13. Ucinya ada. Tapi ininya ada. Ucinya freeze. Freeze saja. Iya. Mau berapa sih sekarang? 13. Tadi nomor 13 Pak Hendar, syafaat pertolongan. Pak Uci. Terus siapa yang mau ulang syafaat tausiahnya Pak Uci 2 minggu. Minggu lalu ya lagi lah. Ya 2 minggu ya syafaat ya Bu Malia. Syafaat. Iya, terus saja makin kaya. Jadi emang saya kemarin sebenarnya udah ada ya Bu syafaat. Iya. Syafaat kita masuk ke syafaat. Syafaat itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Saya akan sedikit tambahkan sebelum ke sirat. Sebelum ke sirat. Ya, syafaat kita sudah bahas. Tapi puncaknya bahwa syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan memberikan izin kepada yang lain. Orang-orang tertentu untuk bisa memberikan. Tapi pada dasarnya syafaat itu sudah kita bahas, itu milik Allah Subhanahu. Di surat 39 syafaat itu milik Allah. Ya. Di surat 39 surat Az-Zumar bahwa syafaat adalah milik Allah Subhanahu. Ya, ada
Ya, surat 39 ayat 4 bahwa syafaat itu sebenarnya milik Allah, tapi Allah memberikan kewenangan, memberikan Siapa ini? ya di surat 39 ayat 44, Qulillahi syafa'atu jami'ah. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Ya. Lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Boleh dibaca terjemahannya Ibu Dia, silakan dulu. Ya Pak, Bu Nunik Pak. Oh, Bu Nunik silakan. Ya, Bu Nunik ada. Di surat 39 ayat 44, Kullillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah Nabi Muhammad, hanya milik Allah pertolongan itu semuanya. Miliknya kerajaan langit dan bumi. Kemudian hanya kepadanya kamu dikembalikan. Nah, jadi kita harus paham bahwa syafaat itu milik Allah. Lalu nanti Allah memberikan kepada Nabi Muhammad untuk bisa memberikan syafaat kepada umat. Nah, siapa dia yang akan antara lain penyebab mendapatkan syafaat itu apabila kita selalu membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kita sering membaca sholawat, bukan hanya di waktu sholat saja. Ini salah satu pintu untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini juga tetap diizinkan oleh Allah Subhanahu. Syafaat itu pertolongan. Surat 20 ayat 109, nanti ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya, surat 20 surat Toha ayat 9. Diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, jadi Allah memberikan izin. Nanti mungkin ini adalah, silakan boleh dibaca. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Nah, silakan di. Silakan Ibu Ratna Wilis. Silakan. Silakan Ibu dibaca. Ada. Atau mungkin Ibu Siti Khadijah dulu ya. ya Ibu Siti Khadijah aja dulu. Kalau Bu Ratna. Silakan Bu Siti Khadijah. Surat berapa Bu? Surat 20 29. ayat 100. 109. Bu 109. Mana sih 20? Surat Toha Bu. Atau hanya sebentar. 109 ya. Ya, ini 31. Di layar juga bisa Ibu lihat kalau Ya ini. Robi Zidni ilma. Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali sapaan orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi. Pada hari itu tidak berguna syafaat, kecuali syafaat
orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi kita kepadanya, dan Dia telah meredoi perkataannya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nanti yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat antara lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua adalah nanti yang akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah Al-Quran. Dan dalam Al-Quran ada beberapa hadis yang menjelaskan salah satu surat yang akan diberikan izin oleh Allah adalah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang yang sering membaca, dan ada satu lagi yang hafal membacanya. Dalam satu hadis yang sering membaca, yang kedua menghafal surat Al-Mulk. Sering membaca dan menghafal. Di bawah mati Al-Mulk itu ada lagi yang sering membaca juga sudah bisa diberikan syafaat oleh surat itu. Ada satu pendapat lagi yang hafal, yang dibawa mati. Nah, jadi kita harus kedua-duanya. Kalau hanya membaca, jangan-jangan sampai menghafal. Jadi kita berusaha menghafal, dan orang yang berusaha menghafal sekalipun dia tidak hafal itu sudah masuk menghafal. Orang yang niat dia pergi haji, benar-benar dia sudah daftar segala macam, lalu dia tidak pergi haji, sudah masuk dia pergi haji. Orang yang benar-benar niat nanti malam dia sholat malam, ternyata ketiduran sampai subuh, tapi dia dihitung sudah sholat malam. Orang yang benar-benar dia niat sudah sahur dan lain-lain, niat mau berpuasa, puasa Senin, tapi ternyata ada halangan, dia sudah dihitung berpuasa. Ini niatnya, kita punya niat nggak untuk menghafal surat Al-Mulk? Insya Allah kalau sudah punya niat itu, kita termasuk orang yang di dalamnya masuk kelompok orang yang menghafal surat Al-Mulk. Nah, dan Allah Maaf, Pak Uci boleh nanya? boleh dong. Baca Al-Mulk itu malam hari sudah Isya atau kapan aja, Pak? Oh, kapan saja. Setiap saat, tidak ada waktunya yang ditentukan. Kapan saja, Bu. Kapan saja, ya. Makasih, Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, lalu syafaat itu akan diberikan izin kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, yaitu diberikan kepada yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diridhoi itu di surat 21 ayat 28. 21:28. Ya, surat 21 surat Al-Anbiya ayat 28. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha. Illa liman irtadha wa hum min khasyatihi mushfiqun. Silakan dibaca itu artinya. Silakan Ibu Sri. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan
depan mereka atau malaikat dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Jadi antara lain juga yang bisa memberikan syafaat adalah malaikat. Tapi malaikat juga adalah akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, tetapi juga diberikan syafaat itu kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu kita juga berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapatkan syafaat dari berbagai sisi, dari Quran, dari Nabi, dari malaikat. Tapi kita sudah tahu bahwa syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu. Allah akan memberikan izin. Tanya Pak Uci. Ya. Di surat ayat berapa yang mengatakan bahwa surat Al-Mulk memberikan syafaat? Itu hadis, Pak. Oh, hadis. Makasih. Ya, hadis, bukan Quran, ya, bukan hadis, tapi bukan Quran tapi hadis, ya, hadis. Nanti saya bacakan hadisnya. Ya. Yang menjelaskan seperti itu hadis. Antara lain ada satu hadis juga yang dijelaskan bukan hanya surat Al-Mulk, tapi seluruh Quran. Apa saja ada, ya, seluruh Quran. Apa saja, jadi dari mulai surat Al-Fatihah, Al-Qur'an sampai surat pendek. Tapi yang ada salah satu hadis surat Al-Mulk syafaat itu akan diberikan oleh Allah dan diizinkan Allah mengizinkan kepada malaikat, mengizinkan kepada Nabi Muhammad, mengizinkan kepada Al-Quran, tapi limanir tabo. Jadi surat 21 ayat 28, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa limanir tabo, kecuali kepada orang-orang yang diridhoi. Orang yang diridhoi oleh Allah itu seperti apa? Ridho itu apa sih? Ridho itu puas. Allah itu senang. Orang yang disenangi oleh Allah. Allah senang sama orang itu. Jadi ada contoh aja ya. Ada orang kampung kerjaannya cuma bertani, ya, dan dia tidak punya pengetahuan segitu-gitunya pengetahuannya. Kerjanya setiap hari adalah dia bertani, itu pun kuli cocok tanam padi, tapi setiap hari dia setelah dia bekerja dari sawah, lalu naik, lalu sambil bersih-bersih kaki, sambil bersih-bersih baju yang penuh dengan lumpur, dia berkata, ya Allah, saya ridho hidup ini sekalipun seperti ini saya ridho, ya Allah, saya begini ini, saya tidak menuntut apa-apa, terserah kepadamu. Itu tanda orang yang ada tanda orang itu kan mendapatkan ridho karena dia sendiri tidak banyak protes kepada Allah. Saya ridho, ya Allah, seperti ini. Saya ridho, ya Allah, hidup dalam keadaan serba kekurangan. Nah, itu insya Allah orang itu tanda akan mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Bagaimana Pak Uci, bagaimana kita supaya diridhoi Allah itu?
Ibu bisa nanti bisa namanya supaya bagaimana kita supaya bisa ridho itu selalu kita merasa puas apa yang diberikan oleh Allah. Kita merasa puas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat surat 26 ayat 89. As-Syu'ara, orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia nanti datang kembali kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man, ya surat 26 ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Boleh dibaca, silakan. Ayat berapa? Surat 2 ayat 89. Surat 26 89, silakan dibaca. Artinya, Bu Malia. Ke siapa? Lagi kah? Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, orang yang akan datang kepada Allah itu adalah orang yang hatinya bersih, hatinya berserah diri kepada Allah Subhanahu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau umpamanya ini cuacanya hujan terus, kita bilangnya apa? Hujan terus. Ya. Terus kita ngomong hujan mulu, itu kita belum berserah diri. Hujan itu kita yang ngatur, Allah ya. Kalau panas terus, Bu. Panas terus. Waduh, panas terus ini. Itu kita masih protes. Belum salim, hatinya belum berserah diri. Ibu-ibu yang lain pada kemana ya, diam-diam aja nih ya. Hadir Pak, hadir. Oh, hadir ya. Ada Pak, tapi di mute. Ada ya, ada. Takut nggak ada. Jangan sampai saya ngomong sendirian. Ngomong. Soalnya kan yang kelihatan Boleh tanya sedikit Pak Uci. Enggak, Pak Uci, nggak ngomong sendirian, Ada, Pak, tapi di mute. Iya, Boleh Bu. tanya Pak Uci sedikit aja. Oke, Bu. Ya memang kalau pada ngomong saya malah terganggu ya. Bu memang harus diam sih. Pak Uci boleh tanya. Ya Bu. Itu kalau kita baca ayat surat Al-Mulk itu kan panjang ya Pak Uci. Kalau misalnya yang buat zikir la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sama wajah fil arman zalati yasma'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim. Oh itu kan ayat kursi, maaf. Ayat kursi. Iya. Maaf, yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu bagian dari surat Al-Mulk, bagus juga ya Pak Uci. Boleh. Tapi surat Al-Mulknya tidak boleh ditinggalkan. Karena itu hadis. Ya, itu hadis jelas. Iya. Ya kan nanti kita pelajari, Bu, walaupun panjang kan kita pelajari, walaupun panjang seandainya tidak sampai selesai semuanya itu hafal, insya Allah Ibu termasuk yang menghafal asal ada niat dari awal untuk menghafal. Baik, terima kasih Pak Uci. Ya, Ibu. Itu ya ibu-ibu dan bapak, jadi itu syafaat yang pasti itu Allah yang punya syafaat, lalu diberi izinlah itu malaikat, diberi izinlah itu Nabi Muhammad, diberi izinlah itu Quran. Itu syafaat. Kita lanjut sekarang adalah setelah syafaat sudah selesai, kita dalam perjalanan menuju Tuhan itu kita akan berlanjut menuju Allah itu. Sudah selesai semua urusan dan sudah syafaat pun sudah diberikan juga. Kita akan berlanjut menuju Allah. Dalam perjalanan ini adalah kita akan menyeberang lewat penyeberangan namanya Siratal Mustaqim. Ada sirat.
Sirat. Sirat itu adanya di surat 9. Ya, sirat. Ada sirat, ada jembatan. Mohon maaf, bukan 9, mohon maaf. Surat 19 maksud saya. Surat 19 dari 71 sampai 72, 71, 72. Surat 19, surat Maryam, itu yang disebut adalah sirat. Jadi bukan yang karena adalah ada rambut satu dibelah 7, itu gambaran aja. Tidak ada yang menyatakan dalam Al-Quran bahwa rambut satu dibelah 7. Ayat berapa Pak Uci? Surah 19 ayat 71, 72. Maryam. Silakan boleh dibaca. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Silakan Pak Surya untuk membacanya. Pak Surya. Ada? Ya. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Saya ya Bu. Iya, siapa nih? Boleh sekarang boleh supaya sedikit ada narasinya, kita baca dari 66 sampai 71. Dari 66 Ibu boleh dari Pak Surya nggak ada ya? Kalau nggak ada silakan Ibu Tati. Silakan Ibu. Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling Haman dengan berlutut. Jahanam, bukan. Jahanam. Mereka ke sekeliling Jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian stop sampai situ. Itu dulu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di ayat 70, in minkum illa waridu. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka. Jadi semuanya akan lewat. Semuanya akan melewati itu. Siapa saja. Semua manusia, Pak. Seluruh manusia akan lewat itu tanpa kecuali. Tapi bukan masuk neraka ya Pak? Ya, ada yang lewatnya seperti angin cepat, ada yang seperti cahaya, ada yang seperti lari, ada yang seperti jalan, ada yang seperti merangkak, ada yang seperti ngesot. Karena diantaranya adalah, karena di atas ayat-ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan ada orang yang tidak percaya bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali. Ayat 60. Banyak, jangan dikira, banyak sampai sekarang manusia yang tidak yakin akan dihidupkan kembali. Tidakkah kata Allah manusia merenungkan, memikirkan bahwa dirinya dulu sebenarnya adalah tidak ada, tidak disebut siapa-siapa. Setetes air pun belum ada, baru ada setelah sekian tahun, belum ada. Akan kami bangkitkan orang-orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan itu
pada hari dibangkitkan kembali, mereka nanti akan dikumpulkan bersama setan. Nah, jadi setan itu nanti juga berbentuk setan itu siapa, berbentuk setan juga nanti. Karena manusia juga sebenarnya sama dengan setan tanpa jasad, malaikat tanpa jasad, yang diberi jasad hanya manusia. Yang lain, yang malaikat tidak diberi jasad, tidak kelihatan jasadnya. Karena mata kita sebenarnya yang terbatas, bukan tidak ada. Sebenarnya dia ada, cuma mata kita yang terbatas. Demikian juga setan. Ya, berwujud setan itu kita tidak kelihatan. Coba kalau kita lihat, kita bisa lihat setan itu, mata kita bisa lihat setan. Wah, itu enggak bakal kita beraktivitas. Serem, ya. Begitu juga kalau setan kelihatan, wah kita bisa takut juga. Tidak akan melakukan apa-apa. Akan jujur semua orang. Rakib atid kelihatan kanan kiri sama kita. Kita tidak akan bisa berbuat apa. Pasti lurus-lurus saja. Dan itu kalau begitu berarti manusia imannya tidak teruji. Jadi kalau kelihatan malaikat, kelihatan itu setan, jadi iman manusia tidak teruji keyakinan. Jadi orang yang tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa melihat setan, tapi dia yakin, nah itu baru jadi kalau ada umpamanya kayak di lampu merah, kalau kelihatan itu polisi, kita akan tertib nggak itu berlalu lintas? Pasti tertib. Tapi begitu begitu polisi tidak ada, kita mulai serabot-serabot semaunya. Itu tidak teruji. Itu tidak teruji iman kita. Jadi iman kita tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika tidak melihat. Yang harus melihat adalah hatinya. Yang harus melihat adalah akalnya yang tidak. Oleh karena itu pahala bagi orang yang teruji imannya nanti ketika dia nyebrang di Shiratal Mustaqim akan cepat seperti kilat, seperti cahaya. Lalu ayat 72-nya Allah mengatakan Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiyya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiyya. Silakan dibaca terjemahannya. Silakan Ibu Ini ya. Bu Tini ya, silakan. Ya, baik. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Para ibu yang saya hormati, bisa dibayangkan saat menyeberang lalu dia cepat, dia akan. Tapi di saat menyeberang itu dia jatuh. Wah, berapa orang yang berjatuhan itu di saat menyeberang itu dalam dalam jembatan Shiratal Mustaqim. Berjatuhan di situ karena pintu gerbang surga itu yang neraka itu pintunya harus lewat situ. Di pintu gerbangnya itu adalah neraka jahanam. Itu mereka nyebrang, lalu ada yang selamat ketika nyebrang dan ada yang jatuh ke dalam. Tinggal di situ aja. Jadi di saat kalau dia selamat dalam penyeberangan Shiratal Mustaqim, aman. Kalau dia tidak selamat berarti dia jatuh. Wow. Oh, mungkin kayak apa ya? Mungkin kayak buah mangga di goyang angin besar. Angin besar. Lalu ada yang itu mangga itu selamat, ada yang jadi manusia nanti miliaran manusia nyebrang. Kita bisa membayangkan ketika nyebrang Shiratal Mustaqim itu berapa miliar manusia dia akan nyebrang di situ. Dan saat itu manusia sudah tidak akan memikirkan
memikirkan lagi tentang anaknya, tentang pasangannya, tentang orang tuanya, tentang siapa. Pada saat itu manusia pribadi-pribadi, sendiri-sendiri. Saat itu manusia sendiri-sendiri. Ibu lihat di surat 19 ayat 95. Pada saat itu manusia sendiri-sendiri. Nah, kan. Tanya Pak Uci. Iya Pak. Jadi nerakanya itu ada di bawah jembatan Siratul Mustaqim, bukan di ujung jembatan ya? Di bawah Pak. Jadi kita di atas nyebrang namanya Pak. Jadi kalinya di bawah Pak. Ya silakan dibaca ayat 19. Surah 19 ayat 95. Silakan Ibu Winan. Baik, sungguh Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitungnya dengan teliti. Makasih. Lanjut. Oh, lanjut. Semuanya akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Iya, kan Ibu? Ya. Akan datang kita pada hari kiamat itu nanti sendiri-sendiri. Nyebrang sendiri-sendiri. Tidak akan bawa anaknya. Ibu katanya bisa dibayangkan orang ketika dalam keadaan gempa yang sangat besar sekali, ya, yang sangat besar sekali, itu juga tidak akan dia sempat untuk mikir orang lain, atau kita dalam keadaan terbawa arus yang besar. Nah, itu juga tidak akan memikirkan orang lain. Kita akan memikirkan diri kita sendiri. Bahkan ada gambaran yang lebih agak panjang sedikit tentang sendiri-sendiri. Baca di surat 70, surat Al-Ma'arij, ya, ayat 10, 11, 12, 13 sampai 15. Dari 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini gambaran tentang sendiri-sendiri. Boleh dibaca, silakan. Silakan surat Ibu. 70. Silakan Ibu Winnie. Surat 70 dari ayat 10. Ya, silakan Bu Winnie. Bu Winnie ada? Dari ayat 10 ya. Ini udah nggak ada. Oh, nggak ada. Ibu Wiwi. Bu Wiwi HM. Wiwi HM nggak ada, adanya Wiwi DM. Udah Wiwi DM deh. Ayat berapa Bu? Dari ayat 10 Bu. 10 sampai 15. Dan tidak ada seorang pun teman setia yang menanyakan temannya. Lanjut. Padahal mereka saling melihat. Orang yang berbuat durhaka itu menginginkan sekiranya dia dapat menebus dirinya dari asap hari itu dengan anak-anaknya. Lanjut. Istrinya, saudaranya. Lanjut. Keluarga yang melindunginya di dunia. Lanjut. Dan seluruh orang di bumi. Kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Lanjut. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya ia atau neraka itu adalah api yang bergejolak. Stop. Jadi Ibu, walaupun kita saat itu melihat teman kita tidak akan nah, itu gambaran tentang sendiri-sendiri. Manusia pada saat itu ingin menyelamatkan dirinya sendiri, walaupun melihat. Bahkan orang yang benar-benar dia merasa berbahaya, merasa dirinya tidak akan selamat, dia kepengen kalau bisa menghadapi ancaman siksaan itu, kalau bisa yang disiksa itu anaknya. Tuhan, kalau bisa yang diazab itu jangan saya, anak saya aja. Oh, nggak bisa. Ya kalau nggak bisa anak saya, istri saya, wasohibati, istri. Apalagi
Wa akhihi, kalau nggak bisa istri saya, bagaimana kalau saudara saya kan juga banyak, saudara saya aja yang disiksa, nggak bisa. Kalau nggak bisa saudara saya, kaum famili saya yang dulu pernah di dunia, pernah melindungi saya dalam soal-soal keamanan dan lain-lain, wah itu ada saudara saya tukang melindungi saya. Dia saja yang masuk neraka, juga nggak bisa. Kalau begitu bagaimana? Manusia di bumi ini semuanya masuk neraka, yang penting saya sendiri yang enggak. Apalagi? Sangat tidak mungkin. Ini menggambarkan bahwa manusia benar-benar pengen selamat dirinya sendiri. Pengen selamat dirinya sendiri. Di saat itu manusia memang ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tidak akan ingat lagi pada orang lain, bahkan anaknya pun kalau bisa yang dulu di dunia barangkali dia sayang betul, tapi saat kita berbahaya nanti kalau bisa anaknya itu bisa menjadikan tebusan untuk menyelamatkan dirinya. Satu ayat lagi, satu surat lagi, surat 80 yang menggambarkan bahwa kita akan datang kepada Allah itu sendiri-sendiri. Di surat 80, surat Abasa ayat 33 sampai 37. Ini menggambarkan tentang manusia ingin selamat dirinya sendiri. Suratnya surat 80. Manusia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ayat berapa, Pak? Ayat 33 sampai 37, Ibu. Ya, suratnya surat 80, di mana manusia pada saat itu ingin selamat dirinya sendiri. Silakan. Silakan Ibu Yeti Anwar. Ada nggak Ibu Yati Anwar? Ada. Ya, silakan Bu. 833 ya Pak. 33 sampai 37. Ya. Maka apabila datang suara yang memekamkan dari tiupan sangsala, maka hari itu manusia lari dari saudaranya. Dan ibu bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Ini menggambarkan Bapak dan Ibu, pada saat-saat tertentu manusia itu lupa kepada siapapun. Ingin selamat dirinya sendiri. Dia akan lari dari saudaranya. Dia akan tidak peduli pada ibu dan bapaknya. Tidak peduli dengan istri dan anak-anak. Kenapa? Likulli imri'in ayat 30. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yubni. Pada hari itu manusia mempunyai masing-masing. Mempunyai kesibukan, mempunyai masalah sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa kita saat itu saling tolong-menolong. Saat itu tidak bisa kita saling tolong-menolong. Kalau mau kita saling tolong-menolong sekarang di dunia. Kita sekarang ini sedang saling tolong-menolong, karena nanti di sana kita akan memikirkan dirinya sendiri. Dan memikirkan dirinya sendiri, tidak akan memikirkan orang. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu tentang Shiratal Mustaqim. Nah, cuma nanti saya akan kasih tahu kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita masuk ke Shiratal Mustaqim, jadi sebelum masuk itu ada pidato setan lebih dahulu. Nah, sebelum nyebrang nih, itu jadi semacam aba-aba ya, semacam apa ya, satu proses kalau Bapak dan Ibu mau ada acara itu apa namanya akad nikah, itu akan ada prosesnya, atau proses-proses tertentu, kayak kalau umpamanya ada wisuda itu kan ada prosesnya.
step by stepnya itu. Nah ini juga ada sebelum kita masuk Shiratal Mustaqim, itu ada satu prosesi yang dilakukan oleh setan, itu berpidato di surat 14 ayat 22 itu ada satu proses. Nah itu sebelum nyebrang tuh. Boleh dibaca, siapa yang mau baca teks pidatonya setan? Teks pidatonya setan itu. Surat 14 ayat berapa, Pak? Ayat 22 itu. Silakan. Inilah pidato setan yang sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa teks ini nanti di alam mahsyar akan dibacakan oleh setan. Panjang pidatonya. Bu Yeni Rita ada nggak? Kalau nggak ada Bu Yeni, Bu Jul Faridah. Bu ada Bu Yeni mangga. Jadi nanti Ibu ingat-ingat aja bahwa nanti ketika kita mau masuk Shiratal Mustaqim, itu setan akan diberikan kesempatan, dan itu pasti ruangnya kayak apa. Silakan Ibu dibaca teksnya. Yang ayat 22 ya? Betul, Bu. Setan berkata ketika urusan atau hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu, kecuali aku sekedar menyerumu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menjadi penolongmu, dan aku pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah teks pidato setan sebelum kita nyebrang Shiratal Mustaqim. Wa qala syaitan, berkata setan, lama kuda amru, setelah selesai semua persoalan, semua urusan. Jadi anak sudah ada urusan dengan orang tuanya, mungkin dulu bapaknya pernah membunuh kayak di Mekah zaman jahiliyah, itu seorang bapak menyembelih anaknya atau mengubur hidup anak, atau bisa jadi seorang tetangga dulu pernah menyakiti atau pernah melakukan kejahatan, atau seseorang telah mengambil hak-hak orang lain. Itu sudah selesai, Bu. Sudah, di alam mahsyar itu nanti heboh sekali. Sudah selesai itu, baru setan akan mengumumkan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Setelah selesai urusan-urusan amr itu, urusan-urusan, jadi semua urusan, karena katanya Bapak dan Ibu nanti akan dipertemukan yang punya masalah. Mungkin belum bayar utang, mungkin belum saling memaafkan, mungkin macam-macam nanti. Mungkin ada yang mengambil tanahnya semeter 2 meter, belum sama-sama minta maaf, begitu. Belum minta maaf, itu sudah selesai semua itu nanti. Jadi nanti di alam mahsyar juga mungkin bisa jadi lama sekali sebelum setan mengumumkan itu. Kayak kita hidup di dunia ini berapa tahun, banyak 100 tahun kan lama. Nanti di alam mahsyar juga lama, tidak cepat. Kayak bayi dalam kandungan 9 bulan, itu bayi merasa lama tuh di kandungan itu, dan dia nyaman, dan dia merasa tidak akan tidak akan keluar dari perut ibunya itu, si bayi itu nyaman, makan enak, tidak perlu pakai mulut begitu kan, renang di dalam perut ya dengan air ketuban ibu-ibu, yang merasa nyaman dan dia merasa luas dalam kandungan itu. Sehingga dia tidak mau keluar, makanya bayi itu dikeluarkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mengeluarkan bayi itu adalah Allah, bukan ibu.
Sama juga di muka bumi ini manusia, wah ternyata ketika dia lahir ke bumi, bumi ini luas banget ternyata. Luar biasa luasnya bumi ini. Bisa jalan-jalan kemana-mana. Oh ternyata nanti setelah mati, lebih luas lagi ternyata itu. Ya ini manusia ini Bu, wah dari mulai alam ruh, alam janin, luas, begitu ke muka bumi ini. Ternyata luas ini. Hanya kesempatan untuk jalan-jalan ke sana kemari. Oh, ternyata setelah kita masuk alam barzah juga luas. Di alam barzah luas. Oh, ternyata ketika ke alam mahsyar lebih luas lah. Oh, panjang ibu-ibu kita ini jalan. Panjang banget. Ya di alam mahsyar luas lagi. Nggak ada batas. Kalau di dunia masih ada batas. Walaupun luas masih kelihatan itu bagi orang-orang yang jalan-jalan. Oh ke sini sudah terbayang, ke sini sudah terbayang. Nah nanti lebih luas lagi di alam barzah. Di alam mahsyar lebih luas lagi. Nanti di surga lebih luas lagi. Lalu kita mau bawa bekal sembarangan, bekalnya asal-asalan ya habis di jalan bekalnya Bu. Oh perjalanan ke Mekah aja kalau nggak bawa duit ya kita nggak bisa belanja ya, apalagi perjalanannya panjang sekali. Dan bekalnya Ibu adalah bekal ruhani yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Tanya Pak Uci. Ya. Itu kembali suratnya 19 ayat 95 kan disebutkan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Jadi pada waktu jembatan Shiratal Mustaqim itu belum kiamat ya Pak Uci? Oh sudah. Sudah kiamat. Ini menggambarkan bahwa mulai kiamat, alam mahsyar sampai nanti Shiratal Mustaqim itu kita sendiri-sendiri Pak, memikirkan diri sendiri. Ya mulai kiamat, mulai di alam mahsyar, terus sampai di alam mahsyar, terus sampai kita mau masuk Shiratal Mustaqim, itu semua orang memikirkan dirinya sendiri. Karena sudah nggak ada yang hidup kan. Kalau sekarang kita masih hidup, orang tua kita sudah tidak ada, kita masih bisa kirim doa, kita masih bisa kirim amal buat orang tua kita. Nanti kan kita juga sudah mati, kita nggak bisa lagi, sudah masing-masing kita di sono dan nggak bisa saling tolong menolong. Kalau sekarang kita masih berdoa bisa, bahkan katanya kalau kita sayang sama orang tua kita yang sudah wafat, libatkan dia dalam kebaikan-kebaikan, umpamanya ya Allah saya sedekah 100.000, yang 100.000 buat ibu saya, yang 100.000 buat bapak saya, supaya jelas, alamatnya jelas. Kalau tidak jelas ya tidak nyampe juga. Nah, harus jelas, ini untuk saya, ini untuk ibu saya, ini untuk bapak saya, jelas. Jadi dari mulai itu kiamat sampai nanti masuk sampai dibangunkan ba'ats, sampai di alam mahsyar, sampai nanti kita ada mizan, ada hisab, sampai di saat pidato setan, sampai nanti sirat, itu sudah sendiri-sendiri. Jadi panjang kita itu sendiri-sendiri. Pak Uci tanya. Iya Bu. Kan kita di padang mahsyar itu sudah dikasih kalau menerima di tangan kanan, berarti kita selamat gitu. Ya. Jadi yang kan katanya kalau di padang mahsyar dikasih buku, kalau sebelah kanan berarti kita selamat. Ya. Nah, kalau kita selamat berarti melalui jembatan sirat itu kita akan mudah. Seperti angin, seperti cahaya, seperti kilat, cepat lewat. Ada yang seperti jalan kaki, ada yang seperti merangkak, ada yang seperti ngesot. Lama, tapi ada yang cepat seperti cahaya. Sudah sampai ke surga dia.
Gitu ya. Makasih Pak Uci. Ya, Pak Uci. kendaraannya harus bagus. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Uci. Waalaikumsalam Bu. Saya titip ilmunya Ibu BMD. Jadi kalau di akuntansi itu dia di balance, dia direkonsiliasi sampai ketemu yang cericit, yang sen-senan, yang enggak cocok. Artinya selisih dengan saudara, tetangga, siapa, bos, entah siapa, diberesin dalam waktu lama kan, berarti pas satu lama dalam maksud balance. Betul Bu. Derita loh gitu Pak, kalau kata orang zaman sekarang ya Pak. Kalau kita bukunya tadi di kiri. Iya, itu sudah selesai itu. Kita sudah bayangin akuntansi Bu. Iya, betul Bu, itu sudah selesai. Akuntansinya lebih hebat lagi Bu, sebiji taruh pun tercatat Bu. Kalau nggak salah di Al-Baqarah 282 ya Bu, Pak, mencatat hutang piutang. Iya. Kalau catatan kita semuanya yang mencatat itu badan kita kok. Bu, jadi badan kita itu jadi catatan lengkap nanti. Itu di surat 41 ayat 22, 21, 22, 23. Badan kita itu mencatat semua aktivitas kita. Surat artinya itu di buku catatan kita itu di surat 41 ayat 21, 22, 23. Itu semua akan ngasih tahu tentang apa yang kita lakukan. Wah, itu canggih banget itu. Canggih sekali itu. Ya, di surat Fussilat ayat 21, boleh dari 20, 21, 22, 23, 4 ayat. 4 ayat lah. Dari hatta idza ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Nah, itu dari hatta idza ja'. Nah, boleh dari 21 juga boleh. Silakan boleh dibaca sampai ayat 23. Ibu Farida ada? Oh, ada. Ada, silakan Bu Farida. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan kamu tidak tidak dapat bersembunyi dan kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apapun yang kamu lakukan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Ibu-ibu yang saya, ya? Cukup sampai 23 aja. Ya, sampai 23. Ibu-ibu yang saya hormati. Jadi nanti kita akan berdebat dengan kulit kita sendiri. Jadi pertama dengan telinga, dengan mata, dan dengan kulit. Lalu kita nanya sama kulit kita sendiri, kulit, kenapa kamu jadi saksi saya? Bukankah kamu itu kulit saya? Harusnya kamu jangan gitu dong. Harusnya kamu sembunyiin yang jelek-jelek, sembunyikan dong. Nolong saya. Jangan malah kamu ngasih tahu. Kata kulit itu menjawab, katanya, qalu antokon Allah yang menjadikan saya bisa bicara. Alladzi antoko kulla syai', yang menjadikan segala sesuatu itu nanti bisa bicara itu. Jadi nanti segala sesuatu bisa bicara. Apa saja yang menjadikan penyebab perjalanan kita. Umpamanya seseorang pernah membunuh dengan pistolnya. Pistol itu akan bicara, saya
yang jadi alatnya. Umpamanya dulu ketika dia membunuh dengan pisau itu kan ngomong, saya yang jadi alat untuk membunuhnya. Semua bicara itu. Wahuwa, dan dia Allah khalaqakum, yang menciptakan kamu awwala marrah, pertama kali dulu. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kamu dikembali. Jadi Bu nanti akan bicara. Bahkan para ulama dalam sebuah tafsirnya menjelaskan ketika Allah mengatakan bahwa kulit bicara, mata bicara, telinga bicara, mata bicara, kulit bicara, sebenarnya Allah ingin berkata kepada kita, seluruh badan kita ini sampai ke darah-darahnya, itu kuku-kukunya, itu akan bicara nanti. Jadi kalau Allah satu-satu ngomong, rambutnya bicara, giginya bicara, tulangnya bicara, sumsumnya bicara, ginjalnya bicara, jantungnya bicara, Qur'annya akan kembali. Nah, bahasa Quran itu singkat, padat, cukup telinga, mata, dan kulit. 3 yang disebutkan. Tapi sebenarnya itu mewakili seluruh badan kita. Bahkan nanti sampai ke peci kita yang sering dibawa sholat, baju kita yang sering dibawa sujud, sepatu kita yang sering dibawa ngaji. Nah, itu jadi saksi juga. Kendaraan kita yang dipakai untuk menjemput pengajar, itu akan jadi saksi. Pulpen yang dijadikan alat untuk menulis, itu jadi saksi. Akan ngomong itu, Ibu. Semua akan ngomong itu dan bicara. Saya saksinya, saya alatnya, saya yang melakukannya. Wah, itu ayat 21 itu kata para ulama, sebenarnya Allah ingin ngomong seluruh apa yang ada ini nanti bisa bicara, terutama di badan kita. Dipakai, lalu jidat kita, oh ya saya dipakai sujud. Itu bicara juga, saya sujud. Ayat 22-nya, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadap. Kita nggak bakal bisa menghindar, kita nggak bakal bisa beralasan, kita nggak bakal bisa menolak, nggak bakal bisa. Semua ngomong soal, semua bicara, saya, semua bicara. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu sudah juga memahami, meyakini bahwa Allah tidak tahu apa yang kamu kerjakan, itulah penyebab kamu celaka. Penyebab kita celaka, kita tidak yakin, telinga kita, mata kita, kulit kita jadi saksi. Bahkan Allah tidak tahu apa yang kita lakukan, itu penyebab kita celaka. Orang yang yakin bahwa telinganya, matanya, kulitnya, tulangnya, rambutnya, giginya, lidahnya, itu akan bicara, akan selamat. Jadi Ibu itu nanti yang suka gosip itu nanti lidahnya itu akan bicara, oh saya menggosipkan si Fulan dulu. Itu ngomong dia. Saya dulu ngomongin si Fulan, kata si lidah. Saya dulu bertasbih, saya dulu berzikir, saya dulu baca Quran, saya dulu baca Al-Mulk 10 kali. Selama hidup saya baca Al-Mulk 100 kali. Ada semua nanti itu, Ibu. Ada semua itu nanti. Tidak bisa kita menghindar dari semua saksi-saksi yang ada pada badan kita. Lalu ayat 23-nya, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhan. Kalau kamu tidak percaya bahwa Allah itu mengetahui, itu prasangka kamu yang buruk. Prasangka
itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Kalau kamu punya prasangka dari mulai kulit, dari mulai telinga, mata, kulit, Allah tidak tahu apa yang kita kerjakan, itu pangkal kita celaka. Jadi Ibu, di saat setan nanti di surat 14 tadi belum selesai menjelaskan tentang pidato setan. Jadi setan itu pidatonya itu nanti kayak apa, Ibu, speakernya kayak apa, pengeras suaranya kayak apa, duduknya di mana itu setan, atau berdirinya di mana itu setan. Itu nanti akan menyaksikan semua ketika setan itu berpidato. Itu boleh cerita ya Pak? Ya Bu. Itu yang pidato tuh berapa setan ya Pak ya? Maksudnya setannya banyak banget gitu. Oh pasti Ibu, pasti itu pimpinan setannya Ibu. Namanya Azazil Bu. Iya Pak, baik. Ya, itu nanti pimpinan setan akan mewakili Azazil. Ya, namanya Azazil itu dia mewakili setan-setan yang lain. Ya kan pidato. Saudara-saudara, itu nanti. Apa katanya? Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kamu sekalian janji yang benar. Orang yang melakukan ini akan mendapatkan ini. Orang yang melakukan kebaikan sebiji dzarah pun akan dibalas. Orang yang melakukan kebaikan akan dibalas 10 kali. Itu janji-janji Allah, itu benar, pasti nyata nanti. Orang akan mendapatkan ini pasti benar. Janji-janji Allah itu wa'adal haq, itu benar. Lalu kata setan, bahwa antukum fa'akhlatukum, saya pun janji, tapi janji saya bohong, kata setan. Wa makana li'alaikum min sultan, sebenarnya saya tidak mampu apa-apa, cuma bisik-bisik doang. Illa anda autukum fastajabtum li. Ya, cuma bisik-bisik doang, cuma yang mau diajak oleh saya. Itu salahmu. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu mencerca saya, cerca diri kamu. Jangan marah kepada saya. Jangan mengsetan-setan kepada saya. Jangan mengiblis-iblis kepada saya. Nah, saya sebenarnya tidak mampu apa-apa. Itu. Ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Saya tidak dapat menolong kamu. Kamu pun tidak bisa menolong saya sedikit pun. Kita tidak bisa saling tolong-menolong. Kata setan. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Sebenarnya saya tidak setuju kamu syirik kepada Allah. Nah, nanti kita yang harus dipertajam nanti apa syirik itu, macam-macam syirik itu seperti apa, itu yang harus kita nanti bicarakan lebih dalam. Saya tidak setuju kamu syirik dari sejak dulu. Saya tidak setuju kamu syirik. Innal zalimina lahum adzabun alim. Punya orang-orang yang zalim itu bagi mereka adalah azab yang pedih. Jadi Bapak dan Ibu, pagi ini kita sampai di Sirat. Jadi ada yang selamat dan ada yang enggak, dan nyebrang Sirat itu tidak ada yang tidak nyebrang, semuanya lewat. Itu sudah ketentuan Allah yang tidak bisa ditawar. Tapi yang selamat seperti angin, seperti cahaya, seperti kilatnya nyebrang, aman-aman aja. Kecuali memang yang tidak selamat yang akan jatuh di Sirat. Itu nanti kita akan bicarakan di mana orang yang berada di neraka dan ada berapa macam neraka itu. Neraka itu ada berapa macam, nanti kita bicarakan pertemuan berikutnya. Lalu nanti kita akan bicarakan juga berapa macam juga surga. Lalu di surga itu seperti apa? Menurut Quran ya, jangan menurut kita ya.
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sendiri mengatakan surga tidak akan bisa terbayangkan oleh pikiran kita, oleh jauh dari itu. Ini sekedar apa ya? Sekedar Allah ngasih tahu gambaran sedikit lah. Nah, tapi yang kenyataannya seperti apa nanti bareng-bareng kita kesana. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Insya Allah berikutnya kita akan bicarakan berapa macam neraka dan berapa macam surga, dan siapa saja nanti yang masuk neraka itu seperti apa, lalu siapa saja yang akan masuk neraka dan siapa saja nanti yang akan masuk surga. Tapi kita akan bicarakan orang-orang yang di neraka lebih dahulu, baru nanti kita akan bicarakan yang neraka dulu ya Pak. Jadi neraka dulu 17 ya Pak, neraka dan surga. Ya, nanti berapa jumlah neraka? Ya, berapa jumlah neraka? Lalu siapa yang mau ke situ? Tanya Pak Uci. Ya. Tadi pimpinan setan itu namanya Ajazil. Dari mana itu? Nah, Ajazil itu dari hadis Pak, hadis. Ya, hadis Ajazil ya. Pak Uci, alam syafaat ini kan alam ke-8. Pak Uci janji mau menyebutkan dari alam ke-1 sampai ke-7 bagaimana bisa diulang. Alam 1 sampai 7 itu apa aja? Alam ruh, alam janin, alam dunia, alam barzah, alam barzah, alam mahsyar. Ada 5 Pak. Kalau alamnya itu 5, tapi di 5 alam itu banyak bagian-bagiannya. Alamnya 5 Pak. Alam roh, alam janin, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar. Alamnya semua 5. Tapi peristiwanya banyak setiap alam itu. Alam syafaat alam ke-8. Syafaat itu adanya di alam mahsyar. Hisab, mizan itu adanya di alam mahsyar. Jadi alamnya tuh 5. Alam roh, alam janin, alam dunia, alam janin, alam barzah, alam mahsyar. 5 alamnya. Tapi setiap alam itu ada rantingnya, ada cabangnya. Cabangnya itu yang banyak. Ya Pak. Ya alam mahsyar kayaknya rame ya Pak. Rame itu di alam mahsyar yang paling rame. Ya yang paling rame di alam mahsyar. Ya di dunia rame tapi nggak diceritain sih. Ya, itu kan kitanya tahu kan Bu kalau di alam. Iya, nggak diceritain. Iya. Beda. Ya ada, kalau di dunia ya kan ada pertanian, ada peternakan, ada industri, ada macam-macam ya. Nah itu silakan hitung aja sendiri kalau itu. Siratul Mustaqim mahsyar Pak Ci. Mahsyar, adanya mahsyar, di alam mahsyar itu sirat itu. Syafaat juga di mahsyar. Jatuh setan juga di mahsyar ada. Paduku juga di mahsyar. Apa Bu? Paduku dari kanan, dari kiri. Ya, itu di mahsyar juga, ya. Penyerahan buku catatan itu. Iya. Pak, ini ada yang numpang bertanya, nguping Pak nih Pak Lubis, alam akhirat di mana katanya? Oh ya itu, mahsyar itu. Mahsyar Pak Lubis. Mahsyar itu. Akhirat. Mahsyar, ya itu akhirat itu mahsyar itu. Sedang kiamat ya. Ya, itu kan mahsyar itu ya kiamat itu. Setelah kiamat maksud saya. Mahsyar itu alam setelah kiamat, itu mahsyar. Di akhirat itu alam mahsyar itu. Di alam mahsyar itu banyak tuh bagian-bagian. Ya termasuk ada neraka di situ, ada surga di situ. Itu di alam mahsyar itu. Itulah akhirat itu kan akhir. Nah, mahsyar itu akhir perjalanan kita. Perjalanan hidup. Ngeri juga. Ini mau tanya Pak Uci. Iya Bu. Kalau sedekah itu termasuk syafaat enggak Pak Uci?
Oh, masuk. Ya. Ya, nanti ayat-ayatnya apa saja yang bisa memberikan syafaat. Sedekah itu Ibu buka di surat 61 ayat 10, 11, 12. Bisa membebaskan siksa api neraka. Oh, itu harta itu, harta. Di surat 61 ayat 10, 11, 12. Ya, Ibu itu bisa jadi syafaat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, surat 61 Ibu ayat 10, 11, 12 ini yang ditunggu. Ini yang ayat yang sangat gembira ketika datang bagi orang-orang Arab yang saat itu sudah masuk Islamnya sudah di penghujung umurnya. Kan banyak ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, banyak orang-orang baru masuk Islam tapi usianya sudah tua-tua. Nah, ada ayat ini. Waduh, dia bilang ini kita yang kita tunggu, ayat ini nih. Ini dari siapa nih? Dari Allah. Ini dia kesempatan kita di sini. Itu di surat 61 ayat 10, 11, 12 bahwa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, mau aku tunjukkan satu perniagaan yang bisa membebaskan kamu dari siksa api neraka. Kata orang Arab yang baru masuk-masuk, ini dari mana? Dari Allah. Wah, ini dia yang kita tunggu ini. Oh, katanya senang banget dengan ayat ini. Bagaimana caranya itu bisa bebas dari siksa api neraka? Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Sampai di situ? Oh, tidak. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bagaimana berjihadnya? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kamu. Dengan harta. Nah, tunjikum min adab, bisa bebas dari sisa benda. Lalu kata Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu jauh lebih baik kalau kamu mau tahu. Luar biasa. Jadi harta itu dalam pandangan Quran itu mulia. Bahkan bisa membebaskan dari siksa api neraka. Lalu ayat 12-nya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Adam. Itulah keberuntungan yang wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi selain itu karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya masuk surga saja, bukan hanya bebas dari siksa api neraka saja. Ada kata Allah pertolongan yang dekat di dunia ini bagi orang-orang yang mau menolong orang lain. Bukan hanya di dunia, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun akan mendapatkan pertolongan yang dekat. Bisa jadi diberikan tangan, bisa jadi kekuasaan dan seterusnya, bisa dan kesehatan dan seterusnya. Jangan dikira Bapak dan Ibu, ya, sedekah juga bisa memberikan kesehatan jiwa dan jasmani dan rohani. Bapak dan Ibu, nggak usah ada yang tanya lagi, sudah lewat waktunya, kasihan sama yang mau ke yang lain. Ya. Jadi kita sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan akan lanjutkan lagi. Nanti kita akan bicarakan berapa jumlahnya neraka dan siapa saja yang masuk neraka. Mudah-mudahan di depan saya ini nggak ada yang mau masuk ke sini. Ya nggak mau lah. Iya, insya Allah. Pak Uci. Ya Bu.
mau ke depannya mungkin ada sesi yang bagaimana kita dalam waktu udah tua ini amal-amal apa aja yang bisa mencapai surga itu, Pak Uci. Ada, saya sudah tulis buku saya, amal-amal soleh sudah saya tulis dalam sebuah buku. Semuanya dari Quran. Dan apa-apa? Ya, ada. Nanti boleh Bu Diah memberikan nge-share itu buku-buku ayat-ayat yang saya tulis itu tentang amal-amal soleh. Ya, sudah ada saya tulis itu. Bisa di-share, nanti ada bisa minta tolong sama Bu Ida, Ibu Ida yang bisa. Tapi kita nanti boleh jelaskan tentang apa saja amal-amal soleh. Ya, boleh. Tapi ya, insya Allah Bu. Setelah ini habis kita lanjut ya Pak. Insya Allah ya, sampai di sini dulu. Ini nonon habis surga neraka, kita lanjut lagi ke amal-amal soleh gitu ya Pak. Baik Bu. Dan pakai buku amal-amal itu ya, buku ayat-ayat yang menerangkan amal soleh ya Pak. Iya Bu. Udah pada punya bukunya, tinggal kita cari lagi dan diulas satu-satu kayaknya sih Pak. Iya Bu. Kalau dibaca tuh pintas aja Pak Uci. Kalau ya boleh Bu, boleh kita buat nanti sesinya bagaimana kita bisa dapatkan kebahagiaan ya akhirat di sini. Kalau minta kopinya cukup sekian Bu ya. Minta kopinya aja Pak Uci. Ya. Baik Pak Uci, alhamdulillah tausiahnya hari ini sangat menarik. Terima kasih untuk semuanya. Acara berikut dilanjutkan dengan pembacaan doa keselamatan oleh Pak Suwondo, dilanjutkan kemudian dengan doa penutup oleh Bapak Uci Armisi. Kepada Bapak Suwondo kami persilahkan. Silakan Pak Suwondo. Silakan Pak Suwondo. Nggak ada. Ya, sudah dengeran ya. Pak Suwondo, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, khususnya Pak Uci, Pak Ustadz, dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mari sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa zizatan fil ilm wa barakatan fil rizqi. Amin. Wa taubatan qoblal maut taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Amin. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil Amin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Amin. Banat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Uci dari Morning Star. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Ibu semua. Maaf lahir batin. Ibu Tini, Bu Dia, Semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin. Doanya. Terima kasih.